Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita belajar masuk ke pertemuan 12 ya, dengan bahan kajian materi mengenai metode grading. Apa itu metode grading? Oke, baiklah, akan saya bahas materinya. Oke, grading. Grading ini diambil dari bahasa asing ya, tepatnya adalah bahasa Inggris, yang berarti di sini rakus atau tamak atau serakah. Nah, algoritma grading ini nanti berfungsi untuk membentuk sebuah solusi langkah per langkah atau step by step dalam melakukan penyimpanan data atau pengolahan data ataupun penghitungan data. Nah, grading ini nanti merupakan strategi ya untuk melakukan pencarian sebuah masalah optimasi berbasis prinsip. Jadi nanti pada setiap tahap, jadi nanti memilihnya itu tahap per tahapan atau step by step. Nah, nanti pilih solusi yang paling baik. Jadi nanti solusi yang paling baik itulah yang nanti akan digunakan. Dengan harapan semua tahapan ini akan menemukan solusi terbaik untuk masalah tadi. Nah, ini kira-kira kenapa kita hari ini belajar mengenai metode grading. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa metode grading ini nanti digunakan untuk menyelesaikan masalah step by step untuk ditemukan solusinya apa untuk masalah tersebut. Nah, untuk mendapat solusi optimal dari permasalahan nih, yang mempunyai dua kriteria, yaitu fungsi tujuan utama, nilai pembatas, dan constraint. Jadi nanti untuk mendapatkan solusi, untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, atau yang dihadapi oleh user, itu nanti ada dua kriteria yang menjadi permasalahan, yaitu fungsi tujuan utamanya, nilai pembatas atau constraint-nya. Nah, untuk proses kerja dari metode grading ini, nah nanti prosesnya gimana? Jadi proses kerjanya itu nanti untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan banyaknya data yang diinput. Jadi N ini adalah banyaknya data yang diinput. Nanti terdiri dari beberapa fungsi pembatas dan satu fungsi tujuan yang diselesaikan dengan memilih beberapa solusi yang mungkin ya, yaitu bila telah memenuhi fungsi tujuan objektif seperti itu. Nah, contoh optimasi, persoalan optimasi di sini. Misalnya di sini masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A, tukar A dengan poin-poin uang yang ada berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Nah, jadi di sini tersedia banyaknya koin itu ada 1, 5, 10, 25. Uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak cara. Yang pertama, ini ya, jumlah uangnya kan 32. Pertama, ditukar dengan koin 1. Jadi, 1 ini ditulis sampai 32 kali. 1 tambah 1 tambah 1 sampai 32. Kemudian cara kedua, koinnya dapat ditukar dengan koin 5. Ini ya, koin 5 berarti di sini 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 2. Berapa jumlahnya? 22. Kemudian cara kedua, koin 10. Di sini 10 tambah 10 sebanyak 3 kali ya. Ditambah 1 ditambah 1. Kemudian
Nah, kalau ini jadinya berapa? Di sini ada 5. Kalau ini 7, karena ini tadi 1 sebanyak 32 kali, berarti di sini ada 32 koin. Jadi pemecah rekor ini ya, jadi koinnya paling banyak, yaitu sebanyak 32. Nah, jadi minimum koin 32 sama dengan 25, ditambah 5, ditambah 1, tambah 1. Ini hanya 4 koin. Ini yang paling sedikit. Jadi yang paling maksimal ya tadi 1 ya, koinnya 1. Tuh. Selanjutnya, metode grading ini nanti digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah. Ada 4, jadi nanti bisa untuk menyelesaikan 4 masalah ini. Yang pertama, optimal on text storage problem. Jadi untuk mengatasi masalah penyimpanan ya. Kemudian yang kedua, knapsack problem. Kemudian minimum spanning tree problem ya. Kemudian shortest path problem. Oke, yang pertama, optimal on text storage problem. Jadi ini permasalahan bagaimana mengoptimasi storage atau memori dalam komputer agar data yang disimpan dapat termuat dengan optimal. Misalnya terdapat jumlah program yang akan disimpan di dalam pita. Pita tersebut mempunyai panjang maksimal sebesar L. Masing-masing program yang akan disimpan nanti mempunyai panjang misalnya L1, L2, sampai Ln. Dan seterusnya ya. Nah, cara penyimpanannya adalah penyimpanan secara terurut atau sequential. Nah, ini simbolnya L1 sampai sekian Ln. Nah, nanti pemecahnya jika persoalannya ya, bagaimana susunan penyimpanan program-program tersebut sehingga L1 plus L2 plus L3 plus Ln sama dengan L. Nah, di sini pemecahannya, jika program-program tersebut disimpan dalam order, misalkan adalah order 1, yaitu Z ya. Nah, sama dengan jika dirumuskan sigma N, di sini ada K sama dengan 1, T sama dengan IK. Maka akan didapat min rata-ratanya ya, atau MRT-nya. Ya, sigma N, di sini banyaknya data yang dicari, kemudian di sini adalah J, kolomnya sama dengan 1, waktunya TC dibagi banyaknya data. Nah, kemudian penyimpanannya, optimal storage atau penyimpanannya, di sini ada sigma, jadi jumlah datanya berapa, J sama dengan 1, atau sigma ini jumlah ya, jumlah K sama dengan 1, di sini adalah J, di sini I, IK. Nah, itu untuk penyimpanan. Contoh, implementasi ke contoh soalnya. Misalnya terdapat 3 buah program. Nah, diperhatikan. Misalnya terdapat 3 buah program N sama dengan 3, yang masing-masing mempunyai panjang program L1, L2, L3. Masing-masing ada 5, 10, dan 3. Tentukan urutan penyimpanannya secara berurutan atau sequential. Nah, penyelesaiannya dari 3 program tersebut akan didapat 6 buah kemungkinan pemesanan atau order yang didapat dari nilai faktorial 3. Ya, ingat faktorial di pertemuan berapa? Dibuka lagi slide-nya. Oke. Di sini ordernya ya, di sini ada program 1, 2, 3. Ini yang pertama. Panjangnya 5, 10, 3. Berarti di sini 5 dari mana? Dari ini ya. Ditambah 5 plus 10, kemudian 5 lagi plus 10 plus 3.
sama dengan 38. 38 dibagi 3 sama dengan 12, sekian. Itu ya. Nah, kemudian untuk order yang kedua, misalnya order 1, 3, dan 2. Nah, disesuaikan ya. Ini kan urutannya ada nih. Nah, ini kan order 1, order 2, order 3. Gitu ya. Jadi order nggak usah bingung ordernya tadi ada 1, 2, 3 dari mana. Ini jadi ini dinilai 1, pemesanan 1, dinilai pemesanan 2, atau dinilai pemesanan 3 atau program 1, program 2, program 3 seperti itu. Jadi nggak usah bingung order 1, 2, 3 dari mana. Nah, itu ya. Oke, yang kedua misalnya program 1, 5, program 3, program 2, 10. Tinggal dihitung aja. 5 tambah 5 ditambah 3. 5 tambah 3 ini ya. Kemudian 5 ditambah 3 ditambah 10. Jadi 5 ditambah 3 tambah 10 sama dengan 33. Sama dengan 31 dibagi 3 MRP-nya. Sama dengan 10, sekian. Nah, ini kenapa 3 semua? Iya, karena yang dibutuhkan adalah 3 tadi. Ini ya. Jadi misalnya terdapat 3 buah program. Jadi 3. Makanya di sini pembagiannya adalah 3 semua. Cukup ya saya bahas 2 saja ya. Jadi nggak usah saya bahas semuanya. Jadi yang penting kalian paham di sini. Ini nggak usah bingung, tadi adalah nilai dari tadi programnya ada 3. Tadi kan programnya ada 5, 10, 3. Nah, ini urutan ke pemesanan 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya optimal on type storage problem. Nah, di sini tadi ya L1, L2, L3 sama dengan 10, L5, 10, 3. Dari tabel tersebut didapat susunan atau order yang optimal. Susunan pertama untuk program ketiga. Susunan kedua untuk program ke-1. Susunan ketiga untuk program kedua. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah connect start ya, problem. Di sini connect site di sini adalah tas atau karung. Jadi medianya ini media penyimpanannya ibaratnya kalau fisiknya adalah bisa tas, bisa berupa karung. Nah, kalau di komputer apa? Ya bukan itu ya. Kalau di komputer ya pastinya adalah memori. Penyimpanannya adalah memori. Storage-nya. Storage di sini adalah penyimpanannya, memori. Nah, ini karena ini adalah sebagai contoh media fisik, di sini bisa disimbolkan, di sini untuk menyimpan barang itu bisa dimasukkan tas atau sebuah karung atau kantong kresek. Gitu ya. Nah, karung digunakan untuk memuat objek. Tentunya tidak semua objek dapat ditampung di dalam karung. Begitu juga data yang kita masukkan ke dalam komputer kita. Jadi tidak semua data yang kita masukkan, kita input ke dalam komputer, itu tidak bisa tersimpan semua. Ada beberapa data atau program tertentu yang ditolak oleh komputer kita. Begitu juga dengan ini, ya karena tadi keterbatasan. Jadi antara komputer satu dan komputer lainnya itu tidak sama muatannya atau storage-nya. Jadi penyimpanannya tidak sama. Begitu juga ini karung. Seperti itu ya. Nah, karung hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukuran atau di sini berat ini disimbolkan dengan satuan weight lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung. Nah, gambar ilustrasi terdapat tas berkapasitas ini ya, ilustrasinya ini. Jadi tas ini bergambar kapasitas muatannya adalah 15 kilo. Nah, ada 5 barang, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 barang dengan berat dan keuntungannya masing-masing. Persoalannya di sini adalah barang mana saja yang harus dimasukkan. Karena nggak mungkin ya, ini kan hanya, nih, sudah tertulis jelas-jelas 15 kilo. Nah, di sini lebih dari 15 kilo tidak ini barangnya. Ini 12 tambah 1, 13, tambah 4 kilo, 17, tambah 1, 18, tambah 2, 20 kilo. Jadi nilai berat dari semua barang ini, 5 barang ini adalah 20 kilo. Berarti di sini
kita harus memilih barang mana saja yang bisa dimasukkan sehingga muat 15 kilo atau kurang dari 15 kilo. Lebih nggak bisa, kalau kurang bisa, ya nggak? Nah, di sini misalnya 12 tambah 1 baru 13 ya. Nah, tambahin 2 lagi ini bisa. Ini kalau pas 15. Kalau di bawah 15 ya ini tambahin 1. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan untuk contoh kasusnya. Oke, untuk contoh kasusnya di sini terdapat n objek X maksimal. Jadi XI ini adalah X maksimal sama I sama dengan 1, 2, 3. Jadi jumlah barangnya 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian masing-masing mempunyai berat atau weight sama dengan di sini adalah ini disimbolkan W ya, WI. Nah, kalau profitnya di sini disimbolkan PI. Jadi berbeda-beda. Oke, masalah connect-nya di sini bagaimana objek-objek tersebut dimuat atau dimasukkan ke dalam ransel yang mempunyai kapasitas maksimal di sini disimbolkan dengan M. Oke. Nah, sehingga timbul permasalahan sebagai berikut. Bagaimana memilih objek yang akan dimuat dari N objek yang ada sehingga nilai objeknya termuat jumlahnya sesuai dengan kapasitas kurang atau sama dengan maksimal atau M ya. Nah, jika semua objek harus dimuat ke dalam ransel, maka berapa bagian dari setiap objek yang ada dapat dimuat ke dalam ransel. Sedemikian sehingga nilai kumnya maksimal sesuai dengan kapasitas ransel. Nah, penyelesaiannya di sini bisa diselesaikan dengan 3 cara. Bisa secara matematika, bisa secara kriteria Grady, bisa algoritma pemrograman Grady. Oke, di sini penyelesaian secara matematika. Nah, di sini ada fungsi tujuan sama dengan fungsi utama objek atau objek. Nah, fungsi yang menjadi penyelesaian permasalahan dengan mendapatkan solusi yang optimal. Nah, solusi yang dimaksud di sini adalah menemukan nilai atau profit yang maksimal untuk jumlah objek yang dimuat dalam ransel sehingga sesuai kapasitas. Nah, fungsi tujuannya seperti ini rumusnya. Jadi sigma N, jadi jumlah data yang dicari, I sama dengan 1, PI, XI. Jadi PI ini adalah profitnya tadi, XI ini adalah maksimumnya. Selanjutnya, tadi fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan atau fungsi yang dimaksud. Selanjutnya adalah fungsi batasannya atau fungsi pembatas. Atau fungsi subjektif. Di sini fungsi yang bertujuan untuk memberikan batas maksimal dari setiap objek untuk dapat dimuat dengan ransel sehingga kapasitasnya tidak melebihi dari jumlah maksimal daya tampung ranselnya. Nah, fungsi pembatasnya rumusnya seperti ini, sigma N sama dengan I sama dengan 1, WI, XI kurang atau sama dengan M. Di mana 0 kurang atau sama dengan XI, XI kurang atau sama dengan 1, PI lebih dari 0, WI, jadi profitnya lebih dari 0. Yang namanya keuntungan ya pastinya lebih dari 0 ya. Nggak mungkin kalau keuntungan itu kurang dari 0 berarti rugi, bukan keuntungan. Makanya di sini profitnya lebih dari 1. Kemudian beratnya juga, profitnya lebih dari 0, beratnya lebih dari 0. Nah, diketahui bahwa kapasitas M sama dengan 20 kg. Dengan jumlah barangnya 3, berat W masing-masing, ini ya W1, W2, W3, 18, 15, 10. Ingat-ingat, ini beratnya. Kemudian profitnya 25, 24, 15. Ini profitnya. Jadi kalau P itu profit, kalau W itu adalah berat.
Nah, penyelesaiannya, fungsi tujuannya adalah nanti mencari profit nilai maksimal. Jadi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Di sini jumlah profitnya dikalikan dengan jumlah maksimal. Jadi fungsi pembatasnya nanti W, I, XI kurang atau sama dengan 20. Dengan nilai-nilai batasan sebagai berikut. 0 kurang atau sama dengan XI, kurang atau sama dengan 1. Jadi batas bawahnya itu 0, batas atasnya 1. Ini ya, ini maksud dari ini. Kemudian profitnya tadi saya katakan harus lebih dari 0. Karena namanya keuntungan itu pasti banyak yang dicari. Kemudian beratnya lebih dari 0 juga. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Tadi beratnya 18, 15, 10 ya. Profitnya 25, 24, 15. Kemudian tentukan solusi yang mungkin. 2N sama dengan 6. Dua kali 3 ya, 6 ya. 3 jadi mana ini? 3. Hitung berat masing-masing. Jadi beratnya berapa tadi ini? 18 kali, bukan kali ya. Ya, 18 kali X1 ditambah 15 dikali X2 ditambah 10 kali X3 kurang atau sama dengan 20. Diperhatikan. Nih. Nah, selanjutnya untuk soal X1, ini kan X-nya ada 3 ya. X1, 2, dan 3. Untuk soal X1 sama dengan 0, X2, 1. Nah, dimasukkan. Jadi beratnya dimasukkan. 18, ini 18 kali X1. Ini kan tadi 18 kali X1 ya. X1 berapa ini? 0, diketahui 0. Kemudian ditambah X2. X2 berapa tadi? 15 ditambah X2. X2-nya berapa? 1. Kemudian ditambah 10 kali X3. X3-nya tidak diketahui, makanya di sini tetap ditulis X3. Kurang atau sama dengan 20. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Jadi, kenapa ditulis X3 Bu di sini? Iya, karena di sini X3-nya tidak diketahui. Makanya 10 kali X3. Kemudian 10, nah berarti kan 10 kali X3 ini yang dicari. 10 X3 kurang atau sama dengan 5. Ini dari mana? Nah ini 18 kali 0 kan 0 ya hasilnya ya. Berarti yang bisa dilakukan operasinya adalah 15 ya. 15 kali 1 berapa? 15. Berarti 20 ini 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Nah, X3-nya sama dengan 5 per 10 berapa? 1 per 2. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Bisa dipahami untuk soal 1? Bisa ya. Kemudian soal kedua. Untuk X1 sama dengan 1, X2 0. Jadi kebalik. Kalau tadi X1 0, X2 1, ini dibalik. Jadi dimasukkan saja. 18 kali 1. Dari mana X1 ya? Ini X1-nya. Dikali 15 kali 0. Kemudian ditambah 10 kali X3. Karena X3 tidak diketahui sama seperti tadi. Ditulis. Kurang dari 20. Makanya di sini 10 kali X3 kurang sama dengan 2. Nah, di sini 15 kali 0, 0. Berarti yang bisa dioperasikan adalah 18 kali 1 sama dengan 18. Berarti 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Jadi 10 kali X3 kurang atau sama dengan 2. Sama dengan X3-nya adalah berapa? 1 per 5. Dari mana 1 per 5? 2 per 10. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Begitu seterusnya ya. Saya tidak bahas semuanya. Jadi seperti itu, gampang ya. Oke. Jadi 2 soal saja cukup. Saya bahas 2 saja. Ini sama kok. Jadi tinggal diketahui saja X-nya. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan ke
Sebentar. Oke, saya tambahin satu ya biar afdol, ini kan sampai 6 ya. Oke, saya tambahin satu nih yang ke soal 3. Untuk soal 3, di sini X1 diketahui 1, nah X2-nya 0. Berarti yang tidak diketahui adalah X2. Nah, berarti X2 ini nanti yang dicari. Oke, di sini X1-nya berapa? 18 kali 1. Kemudian X2-nya yang dicari, 15 kali X2. Ditambah 10 kali X3, 0. Kurang dari atau sama dengan 20. Sama dengan di sini X2-nya adalah 2/15. Nah, di sini 20 dikurangi 18 sama dengan 2 ya. Di 15 ini mana dari X2 ini. Karena tidak bisa disederhanakan, makanya ditulis 2/15. Itu ya. Karena tidak bisa disederhanakan, jadi ditulis apa adanya. Seperti itu. Oke, cukup 3 saja. Saya rasa sudah paham. Oke, kalau belum paham nanti bisa didiskusikan ya di grup. Oke, nah ini tabel untuk kemungkinan solusinya berdasarkan ini tadi ya, berdasarkan hasil penghitungan berat ini masing-masing programnya. Ini solusi ke 1, 2, sampai 6 tadi ini. Ini solusi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ini X1, X2-nya didapat dari mana ini? Tadi diketahuinya ini. Ini X1 kan udah diketahui ya. X1, X2, 0. Kemudian X3. Nah, ini jadi ini X3-nya setengah dari sini. Ini untuk soal 1 setengah. Ya. Nah, ini untuk soal 2. Soal 2 tadi X1 itu berapa? 1, X2-nya 0. Ini ya. X3-nya berapa? X3-nya adalah 1/5. Ini ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian jumlah beratnya tadi semuanya sama, yaitu 20. Nah, kemudian hasilnya adalah 31,5 dan seterusnya. Nah, ini penghitungannya untuk contoh langkah ke-1. 31 dari 0,5 itu dari mana? Dari di sini PI kali XI sama dengan 25X1 ditambah, ini berarti mencari profitnya ya. Jadi berarti ini mencari profitnya. Ingat, profitnya tadi ada berapa saja? Nih profitnya 25, 24, P1 25, P2 24, P3 15. Nah, tinggal dimasukkan saja. Nih. P1 25 kali X1, P2 24 kali X2, P3 15 kali X3. Sama dengan di sini 25 kali 0. Nah, ingat X1 tadi di atas ini. Nah, X1 ini adalah 0. X2 1, ingat-ingat ya. Jadi nggak usah bingung. Jadi pokoknya kalian pahamin ini dulu, baru nanti ke selanjutnya. Jadi nggak usah bingung. Kemudian 24 kali 1 dari mana? Nah, tadi kan X2 berapa nilainya? 1. Kemudian X3 sama dengan setengah. Nah, Bu, nanti kalau misalnya P2 di mana ya? P2 nanti disesuaikan dengan langkah ini ya. P2, P3, P4, P5, P6. Jadi disesuaikan dengan hasilnya di sini. Oke? Itu ya. Berarti di sini 25 kali 0, 0. Kemudian 24 kali 1, 24. Ditambah 15 dikali setengah sama dengan 7,5. Hasilnya adalah 31,5. Gampang ya? Oke. Nah, itu untuk mencari hasil ini sama saja hasilnya. Caranya sama ya dengan ini. Tinggal kalian lihat kembali ini di atasnya. Tinggal dilihat ini saja. Kan tadi yang dicari ini 1 sampai 6. Ya udah, tinggal dilihat di sini.
X1 kalau 6, 5 per 9. X1 di solusi kelima adalah 5 per 18. Nah, di sini ya, tidak usah bingung. Kalau bingung nanti silahkan ditanyakan temannya atau didiskusikan di grup. Jadi kesimpulannya, komposisi dari ketiga barang yang dapat termuat dalam ransel dengan profit maksimal 31,5. Ini profit tertinggi ya. Jadi profit paling banyak, keuntungan terbanyak. Barang jenis 1 tidak muat. X1 sama dengan 0 kg. Kemudian barang jenis 2 dimuat semua, atau di sini disimbolkan X2 sama dengan 1, yaitu 15 kg. Barang jenis 3 dimuat separuh. Jadi tadi kan X3 ketemunya tadi setengah ya. Ya, setengah berarti di sini adalah 5 kg. Jadi total maksimal kapasitas start di sini adalah 20 kg. Jadi bisa diketahui ya tadi 20 dari mana adalah dari rinciannya. Oke, gampang ya untuk materi hari ini. Karena gampang materinya, ya kemarin juga gampang. Tapi kan sudah 2 pertemuan tidak saya beri tugas. Nah, untuk pertemuan ini silahkan nanti dikerjakan untuk tugasnya ini. Ini ya. Jadi tugasnya ini nanti silahkan dikerjakan. Oke, sekian untuk materi hari ini. Silahkan nanti kalau misalnya masih bingung, tanyakan ke temannya yang sudah paham atau bisa didiskusikan di grup. Oke, untuk tugasnya jangan lupa nanti dikerjakan ya. Dikirim by email saja, ditulis tugas pertemuan 12. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.